Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Laili dengan NIM 193141052 dari kelas PGMI 3B YIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempersembahkan sedikit video dokumenter tentang sejarah Waduk Cengklek. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya sedang berada di Waduk Cengklek. Waduk Cengklek ini berada di antara dua desa, yaitu Desa Ngargorejo dan Desa Sobokerto. Nama Waduk Cengklek ini diambil dari dukuh pertama saat pembuatan waduk ini, yaitu Dukuh Cengklek. Kemudian Waduk Cengklek ini letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan Asrama Haji Nunung dan lapangan golf, Monumen Popda, dan Bandara Adi Sumarmo. Sejarah pembuatan Waduk Cengklek. Menurut sejarah, Waduk Cengklek dibangun pada tahun 1926 sampai 1928 oleh pemerintahan Belanda dan pemerintahan Mangkunegaran. Waduk buatan ini merupakan fasilitas publik dengan membendung sungai yang datangnya dari arah Sambi dan sekitarnya, guna memberikan pasokan air untuk mengairi sawah dan perkebunan milik Pura Mangkunegaran. Tujuan dari pembangunan waduk tersebut selain memberikan kebutuhan air sawah dan perkebunan milik Pura Mangkunegaran, sekarang Waduk Cengklek juga dimanfaatkan sebagai sarana irigasi. Dimanfaatkan juga untuk perikanan dan destinasi wisata air di Kabupaten Boyolali. Pada tahun 1970, waduk tersebut memiliki luas sekitar 250 hektar dengan volume air sebesar 17,5 juta meter kubik. Seiring dengan perkembangan waktu, volume air yang tertampung semakin berkurang. Pada tahun 1998, kapasitas air menurun menjadi 12,5 juta meter kubik. Dan saat ini, waduk tersebut diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 9 juta meter kubik. Sehingga akhirnya kapasitas air waduk tersebut sudah tidak cukup untuk irigasi ribuan hektar sawah petani di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Nogosari, Kecamatan Sambi, dan Kecamatan Ngemplak. Salah satu konsekuensi nyata adalah dengan berhentinya produksi pabrik gula Colomadu milik Pura Mangkunegaran lantaran minimnya pasokan air untuk lahan tebu milik penduduk yang menyuplai tebu ke pabrik gula Colomadu. Waduk Cengklek saat ini memiliki peran yang sangat vital dalam budidaya ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan air untuk sawah di desa sekitarnya. Pada musim hujan, air waduk melimpah banyak sekali, sehingga dapat memenuhi perannya sebagai sumber air di sekitarnya. Namun, pada saat musim kemarau, air waduk tersebut dengan cepat menyusut, sehingga kurang dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan air di sekitarnya. Selain untuk budidaya air tawar dan irigasi, Waduk Cengklek ini terkenal sebagai objek wisata yang menawarkan pemandangan luas nan indah dengan pulau-pulau kecil di tengah waduk. Banyak kalangan masyarakat yang mengunjungi kawasan waduk untuk bersantai-santai atau menjelajah waduk dengan perahu. Keindahan waduk tersebut juga dilengkapi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi sebagai latar belakang. Saat pagi dan sore,
tak sedikit wisatawan yang datang untuk mengabadikan indahnya sunrise dan sunset yang mempesona. Banyak juga pengunjung yang memanfaatkannya untuk aktivitas olahraga, seperti berlari atau bersepeda. Sedangkan di siang hari, dapat dengan mudah dijumpai aktivitas warga yang asyik memancing sehingga menghabiskan waktu di tepi waduk. Untuk harga tiket atau tarif masuk di Waduk Cengklek, untuk bisa menikmati panorama Waduk Cengklek nan eksotis ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Pasalnya, harga tiketnya cukup murah untuk tiap orangnya, yaitu Rp2.000 saja untuk sekali masuk. Tanpa batasan usia, baik anak-anak maupun dewasa. Sedangkan, jika membawa kendaraan pribadi, maka harus membayar sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 jika yang dibawa adalah kendaraan roda 4 guna untuk membayar parkir di Waduk Cengklek tersebut. Jam operasional Waduk Cengklek adalah akan terus terbuka selama 24 jam setiap harinya tanpa libur. Jadi, untuk kalian yang kurang memiliki waktu luang di akhir pekan, bisa menyempatkan diri untuk mampir guna menenangkan pikiran sebentar di sini. Selain sebagai tempat wisata, Waduk Cengklek ini juga digunakan untuk mengabadikan gambar oleh para fotografer yang biasanya digunakan untuk mengikuti lomba-lomba. Di Waduk Cengklek juga terdapat warung-warung kecil yang biasanya menjajakan seperti minuman, makanan ringan, ataupun makanan berat. Ada juga penjual dengan menggunakan gerobaknya untuk menjajakan jajanannya. Nah, itu tadi sedikit video dokumenter tentang sejarah Waduk Cengklek beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.